Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbir al-kainat wa khalaqa al-ardha was-samawat wa anzala al-ma'a min al-mu'sirat wa ansha'a habba wan-nabat وقدر الأرزاق والأقوات وأثاب على أعمال الصالحات ونصلي ونسلم على سيدنا محمد ذي المعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات وعلى آله وأصحابه إلى يوم الميقات. أما بعد، أيها المحترمون، para alim ulama, para habaib, para masyayikh, para tuan guru, para asatid, segenap keluarga besar Majlis Diyaul Mustafawi, Ad-Diyaul Mustafawi, begitu juga keluarga besar Majlis Tarekat Alawiyah Naqsyabandiyah Muhsiniyah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengilhamkan kepada kita untuk melakukan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Salawat dan salam atas baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi pilihan Allah, Nabi yang memberikan petunjuk agar manusia tetap berjalan di jalan yang telah ditentukan oleh Allah. Kepada para sahabat, kepada keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para pengikutnya hingga datang akhir masa nantinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menetapkan sesuatu kecuali memang Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan agar hal itu terjadi. Tak ada orang yang datang kepada seorang guru kemudian berasal dari keinginan sendiri untuk berguru kepada orang tadi. Ketahuilah segalanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu tak pernah ada keinginan di dalam hati saya untuk berguru kepada Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Belum pernah ada. Begitu juga di beberapa teman kita yang berangkat ke negeri Hadramut, belum pernah ada keinginan untuk berguru kepada beliau. Namun karena ketentuan Allah, Allah pertemukan kita dan Allah jadikan kita sebagai muridnya, dan ini adalah pemberian Allah yang luar biasa kepada kita. Itu sebab segala ketentuan Allah pastilah terjadi, dan segala sesuatu yang telah Allah tetapkan akan tetap terjadi, dan di dalamnya tersimpan hikmah yang besar yang Allah sajalah yang mengetahui tentang hal itu. Itu sebab di antara apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita yang berupa hikmah, pemberian yang besar, hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas apa yang telah ditentukan dan dipilihkan oleh Allah untuk kita semua. Teringat kepada Al-Habib Haidarah bin Muhsin bin Ali Al-Hindwan. Secara pribadi saya mengetahui betul bagaimana keinginan beliau kepada saya. Beliau Al-Habib Haidarah sepulang dari negeri Hadramut, ini saya ceritakan autobiografi namanya. Saya bercerita tentang cerita saya. Ketika itu usai bersekolah di Malang, saya berkeinginan untuk melanjutkan S2 saya di negeri Eropa. Itu keinginan saya. Pada masa itu tak ada pandangan diri saya untuk datang ke negeri Hadramut. Sama sekali nggak pernah terlintas di dalam pikiran saya untuk datang ke negeri Hadramut. Belum pernah. Bahkan nama Habib Umar pun belum pernah saya dengar.
Ketika Al-Habib Haidarah bin Muhsin bin Ali Al-Hindwan ini datang, beliau adalah kakak saya yang tertua dari ibu yang sekandung. Beliau bilang kepada saya, kalau nanti usai selesai sekolahmu, bagaimana kalau bertabarruk datang kepada guruku Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Saya udah lihat foto-foto beliau waktu di negeri Hadramut. Gersang, nggak ada apa-apa. Nggak ada yang berwarna hijau sebagai tempat untuk bernaung, nggak ada. Saya bilang sama beliau, Bang, gersang begini saya disuruh datang ke tempat ini. Beliau tertawa. Kata beliau, di sanalah kemudian ente akan mendapatkan ketenangan hati. Saya pikir ini hanya ungkapan biasa. Ketika selesai sekolah di Malang, saya hendak melanjutkan sekolah saya, S2 saya di Australia waktu itu. Nggak ada keinginan ke Hadramut, nggak ada. Saya pikir Australia waktu itu adalah segalanya. Itu sebab ketika Al-Habib Haidarah menyuruh saya untuk berangkat ke negeri Hadramut, berangkatlah untuk beberapa bulan. Jika engkau tak suka di tempat itu, engkau boleh sekolah S2 lagi. Akhirnya saya berangkat. Ketika saya berangkat ke negeri Hadramut, alhamdulillah, apa yang saya lihat di foto benar adanya. Gersang. Gunungnya warnanya kuning, tidak ada satupun tumbuhan yang hidup. Batu-batu padas, batu-batu yang keras banyak, dan tidak satupun rerumputan yang bisa hidup. Dalam hati saya bilang, ngapain saya ke tempat ini? Ketika saya berjumpa dengan Sayyidil Habib Umar untuk pertama kali, saat itu di Jalsatul Isnin, di mana pengajian Habib Umar diadakan pada hari Senin waktu itu. Saya ikut. Tidak begitu banyak yang saya paham dan saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Sayyidil Habib Umar. Nggak banyak yang saya tangkap dari apa yang beliau sampaikan. Selain saya tak memiliki pemahaman tentang bahasa Arab, karena memang bukan background saya. Nggak begitu banyak yang saya pahami tentang bahasa Arab. Namun sedikit demi sedikit saya punya pemahaman. Apa yang beliau sampaikan, walaupun tak paham 100%, entah bagaimana tiba-tiba hati ini merasa sedih dan terharu. Ketika beliau selesai menyampaikan tausiahnya, saya ambilkan sandal beliau, saya berikan kepada beliau, kemudian beliau usap kepala saya. Kapan engkau datang? Sudah lama aku menunggu. Belum apa-apa, dia bilang begitu sama saya. Sudah lama saya menunggu. Saya terharu dengan hal ini, dan hal inilah yang kemudian membuat kami betah di tempat itu. Saat itulah saya yakin ketentuan Allah adalah ketentuan Allah yang takkan pernah berubah. Sejak mengenal Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, entah dari mana tiba-tiba keinginan untuk belajar agama menjadi semakin kuat. Banting setir dari jurusan berbahasa Inggris harus ke bahasa Arab. Nggak mudah-mudah mau meninggalkan hal ini. Sampai suatu ketika saya bisa tinggalkan itu semua, dan barulah saya sadar sebenarnya yang saya cari adalah kenikmatan hati, kenikmatan jiwa saat bersama sang gurunda. Itulah yang saya rasakan sesaat bersama seorang guru. Sungguh demi Allah, lebih baik daripada engkau diberikan umur beribu-ribu tahun, tak kala itu engkau lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesaat dudukmu bersama dengan sang guru di dalam khidmah, kata Sayyidil Habib Umar, lebih baik daripada engkau menyaksikan ars sebanyak 1000 kali. Karena kita tahu persis, tak kala kita duduk di hadapan sang guru, ketika kita duduk di hadapan orang yang saleh, tak ada terlintas pikiran buruk di pikiran kita. Yang ada hanyalah untuk menilai diri, tentang kekurangan diri, tentang apa yang telah dilakukan oleh diri ini. Sejak saat itulah saya merasa bahwa negeri Hadramut adalah negeri yang menenteramkan hati. Sejak saat itulah tak ada pikiran saya untuk melanjutkan sekolah saya, karena di negeri inilah telah berlabuh cinta saya, dan sungguh saya mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah.
Dan ini adalah berkat dari Sayyidil Habib Haidarah bin Muhsin bin Ali Al-Hindwan yang saya tidak akan pernah lupa. Suatu ketika, beberapa bulan sebelum beliau meninggal, beliau memanggil saya. Zain, kata dia, abang sudah pasti di sini. Enggak biasa-biasanya dia berbahasa yang agak sulit untuk dipahami. Saya bilang maksudnya pasti di sini apa, Bang? Artinya jalan ini, jalan yang sudah kita tempuh, jalan yang kita ikuti, yang telah diajarkan oleh orang tua kita, inilah jalan yang baik. Abang berjanji untuk abang habiskan usia abang di dalam dakwah. Beliau bilang begitu. Jauh sebelum beliau bilang, murid As-Sayyid Al-Habib Umar, Al-Habib Munzir Al-Musawa, Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, saya pernah baca status beliau sebelum meninggal. Status beliau sebelum, tahu status? Khawatirnya nggak pernah main HP. HP itu dimanfaatkan untuk yang baik. Saya baca status beliau. Kebetulan saya diberi nomor sama beliau sendiri waktu itu. Waktu ke Jakarta, beliau bilang, catat nomoran. Saya catat waktu itu nomor beliau. Kadangkala saya nanya sama beliau, beliau jawab. Tapi kadangkala karena beliau jauh tempatnya, seringkali beliau membalasnya lama betul. Saya baca di status beliau itu, saya lihat lambang telapak kaki baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahu ya? Enggak aneh sama kita kan? Kemudian di sebelahnya bertuliskan dakwah sampai mati. Itu beberapa bulan sebelum beliau meninggal dunia. Ketika beliau meninggal dunia, Habib Haidar berkata kepada saya, alangkah bahagianya Munzir. Dia habiskan waktunya di dalam berdakwah, dan saya tahu persis, kata beliau, 2 hari saya menginap di rumahnya, beliau belum pulang dari perjalanan dakwah. Hampir setiap hari beliau jalan dari ujung negeri kita ini sampai ke ujung yang lain, yang hanya pulang ke rumahnya hanya untuk beberapa saat. Itu Habib Munzir. Kemudian Habib Haidarah sendiri, ia habiskan usianya di dalam dakwah. Terakhir ketika beliau berangkat dari rumah, pagi saat beliau hendak berangkat itu, beliau panggil saya. Zain, sarapan pagi di rumah, kata dia. Memang kebiasaan beliau begitu kepada saya. Kalau nggak ada temannya makan, dia panggil saya. Saya kalau makan, Masya Allah, mungkin bikin orang semangat. Dipanggil, pagi itu dia makan luar biasa. Habib Haidarah makan saat itu. Saya bilang, bang, jangan terlalu banyak makan daging. Saya bilang, ini masih pagi, bang. Beliau tersenyum sambil tertawa. Dek, setelah ini dakwah kita akan semakin mudah. Insya Allah semuanya setelah ini akan Allah gampangkan bagi kita. Itu kata beliau. Saya pikir memang mulai dulu yang susah di mana, bang? Ya kamu lihat jalan kita untuk jalan ke beberapa tempat sulit, bang. Satu tempat jauh, bang. Apa yang beliau katakan saat ini pun terjadi. Semua akses menjadi mudah bagi saya. Kemanapun saya akan pergi untuk dakwah, Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan. Itu sebab saya terkenang kepada ucapan beliau. Karena beliaulah saya sampai di negeri Hadramut. Karena beliaulah saya mengerti tentang dakwah. Karena beliaulah saya tahu persis bahwa waktu dihabiskan hanya untuk Allah dan Rasul. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau pernah bercerita kepada kita dulu ketika di Hadramut. Ketika baginda Rasul pulang dari sebuah peperangan, baginda Rasul mendapatkan kemenangan di dalam peperangan itu. Ketika pulang masuk ke negeri Madinah, Sayyidina Ja'far At-Tayyar, Ja'far bin Abi Talib, saudara dari Sayyidina Ali bin Abi Talib yang juga merupakan sepupu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia pulang dari negeri Habasyah. Di dalam banyak riwayat, Sayyidina Ja'far At-Tayyar berhasil mengislamkan raja di negeri itu. Dan tidak sedikit dari orang-orang Nasara yang memeluk Islam
karena apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Selama bertahun-tahun Sayyidina Ja'far berdakwah, ketika ia pulang ke negeri Madinah bersamaan dengan pulangnya baginda Rasul dari sebuah peperangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada baginda Rasul. Gembira hati baginda Rasul karena kemenangan. Namun tak kala berjumpa dengan Sayyidina Ja'far, baginda Rasul berkata, "Entahlah, aku tak tahu apa yang membuat hatiku senang," kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Entah itu peperangan yang telah dimenangkan oleh kita di dalam peperangan bersama melawan musuh-musuh Allah, ataukah kegembiraan ini adalah karena aku berjumpa dengan Sayyidina Ja'far At-Tayyar." Seolah-olah kemenangan di medan perang di saat berjumpa dengan Sayyidina Ja'far menjadi hilanglah kemenangan ini. Baginda Rasul jauh lebih bergembira tak kala menyambut datangnya Sayyidina Ja'far At-Tayyar, karena Sayyidina Ja'far At-Tayyar baru pulang dari dakwah. Itu sebab kata Sayyidil Habib Umar, mereka yang berjalan di jalan baginda Rasul, mendakwahkan kebaikan, menyampaikan nilai-nilai luhur di dalam Islam, jika ia meninggal, ia tak ubahnya bagaikan seseorang yang disambut oleh baginda Rasul, semisal baginda Rasul menyambut Sayyidina Ja'far At-Tayyar nanti. Ini dakwah. Inilah yang dimaksudkan oleh Sayyidil Habib Umar, bahwa berdakwah di jalan Allah, di jalan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika engkau benar karena Allah dan Rasulnya, maka yang menyambutmu nantinya adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, inilah beliau orang yang kita haulkan saat ini. Inilah beliau orang yang pernah mengingatkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Inilah beliau orang yang mau mengajar kita tentang zikrullah, yang setiap amalnya selagi kita menjalankannya, ia pun mendapatkan kebaikan dari apa yang telah kita lakukan dari ibadah yang diajarkan olehnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka mengenang mereka orang-orang yang memiliki jasa kepada kita adalah kewajiban. Kalau bukan karena mereka, maka kita tidak akan pernah sampai kepada Allah dan Rasulnya. Kalau bukan karena mereka, merekalah orang yang mengingatkan kita agar senantiasa berjalan di jalan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang mereka sungguh tidak akan pernah habis waktu kita untuk memuji, karena ini telah digambarkan di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain mengadakan haul di malam ini juga, kita masuk di dalam bulan Rajab, bulan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim di antara bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam ketentuan Allah. 12 bulan ini sudah ditentukan sebelum orang-orang Masehi memberikan nama kepada 12 bulan. Jadi nama yang dari Allah itu harus kita hafal, bukan menghafal Masehi. Sehingganya kita lebih hafal lahir kita di bulan Masehi dibandingkan dengan bulan Nggak percaya? Mau saya tanyakan. Kebanyakan bulan Masehinya yang dihafal, bukan bulan Islam. Ketahuilah ketentuan Allah 12 bulan itu sudah Allah tetapkan jauh sebelum yauma khalaqas samawati wal ardh, jauh sebelum bumi dan langit diciptakan oleh Allah. Allah telah tentukan 12 bulan ini. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan. 4 bulan yang diharamkan ini Rajab, apalagi Muharram. Kan repot ngomong. Lebih kenal bulan Masehi daripada bulan Arab. Orang Islam apa orang-orang Masehi? Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Rajab, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, dan harus berurutan menyebutkannya.
Rajab, Muharram tahu-tahu. Lompat jauh banget. Memang karena nggak hafal bulan-bulan Islam. Yakin nggak hafal. Ini 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Apa maksud diharam? Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan 4 bulan ini sebagai bulan yang diharamkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan-bulan ini Allah berkeinginan setiap hambanya tenggelam di dalam ibadah, tenggelam di dalam kebaikan. Setiap kebaikan dibayar berlipat ganda oleh Allah. Terlebih lagi jika ia jatuh kepada hari-hari yang memang telah diajarkan oleh baginda Rasul memiliki keutamaan tersendiri. Ini bulan yang diharamkan oleh Allah. Bulan ini memang dipersiapkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk kelak dijadikan bekal oleh kita. Seandainya umur yang panjang itu jauh lebih bermanfaat, maka ketahuilah bagaimana kita dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Umur kita ini pendek, 60-70 berangkat. Karena pendeknya umur kita, jika dibandingkan dengan umat Nabi Allah Nuh, nggak ada apa-apanya. Umat Nabi Allah Nuh itu kalau meninggal usia 100 tahun, mati TK. Coba bayangin usianya 1000 tahun, usianya 2000 tahun. Lalu apalah arti umur kita? Jika memang umur panjang itu jauh lebih baik, maka umat Nabi Allah Nuh jauh lebih baik. Kalau memang umur panjang itu jauh lebih baik, maka tentu baginda Rasul diberikan umur yang panjang oleh Allah. Tetapi kenyataannya baginda Rasul hanya berusia 63 tahun. Tetapi Allah buat berkah umur baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana membuat umur kita berkah? Di antaranya kita harus tahu kapan kita melakukan kebaikan yang jauh lebih banyak dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Maka dipilihlah bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah. Ini kalau kita beramal di 4 bulan ini, di 4 bulan yang diharamkan oleh Allah, di 4 bulan ini kita habiskan di dalam perbuatan baik, maka 4 bulan ini dapat mengalahkan usia dari umat Nabi Allah Nuh yang terdahulu. Nggak perlu usia panjang, asal 3 bulan ini bisa kita nikmati dan kita habiskan di dalam kebaikan dan ibadah, maka usia kita dikatakan jauh lebih panjang dibandingkan dengan umur Nabi Allah Nuh sekali. Sehingganya baginda Rasul jika masuk di bulan Rajab, beliau ajarkan sebuah doa kepada kita. Ini harus hafal juga. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna. Ini cuma hafal atau dibaca enggak? Dibaca. Hafal apa enggak? Tahu maksudnya? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini dibaca 3 kali ganti mic. Sama. Mudah-mudahan nggak diganti lagi. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Baginda Rasul meminta keberkahan di 3 bulan ini. Apa maksudnya? Jika kita benar di dalam apa yang kita kerjakan, mengikuti baginda Rasul, 3 bulan ini dapat mengalahkan usia umat-umat yang terdahulu karena keberkahan di dalam. Ulama berkata, apa makna berkah? Apa berkah itu? Apa berkah? Bukan berkatan, lain cerita. Pulang dari acara bawa berkat, itu berkat. Makanan. Apa berkah? Ulama mengatakan berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan.
berlipat gandanya pahala dengan satu perbuatan, kemudian perbuatan ini menyebabkan apa yang kita lakukan tadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai hanya Allah sajalah yang mengetahui lipat gandanya. Contoh biar paham kita. Suatu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di luar dari Masjid Nabawi. Tahu Masjid Nabawi? Tahu? Ada yang tahu gambarnya? Mudah-mudahan cepat sampai. Ziarah baginda Rasul, umrah dan haji insya Allah. Mudah-mudahan corona cepat pergi. Kalau enggak berangkat kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika baginda Rasul sedang duduk bersama para sahabat, datang satu orang, pakaiannya compang-camping, sudah berhari-hari kayaknya dia nggak mandi. Dari rambutnya yang penuh dengan debu, dari penampilannya yang sudah lusuh, dia datang kepada baginda Rasul. Ya Rasulullah, kata pemuda ini, lihatlah bagaimana aku ini telah lama di dalam perjalanan, tak ada pakaian untuk aku ganti, tak ada makanan untuk aku makan. Bisakah engkau memberikan sedikit kepadaku makanan, berikan aku pakaian, dan berikan aku sedikit uang agar uang itu bisa aku gunakan untuk pulang ke kampung. Datang kepada baginda Rasul. Baginda Rasul belum pernah menolak kalau diminta belum pernah kalau ditawarkan kadang menolak. Ini balikannya kita, paham? Baginda Rasul jika diminta belum pernah menolak, tapi jika ditawarkan kadang menolak. Pernah ada seorang perempuan datang kepada baginda Rasul, cantik jelita orangnya, menawarkan dirinya kepada baginda Rasul. Ya Rasulullah, nikahi aku. Kalau kita enggak ada yang nolak. Cantik, rasanya biar enggak nawarkan kita yang mau. Jadi kata baginda Rasul terdiam dan tidak menjawab, berarti baginda Rasul menolak tawarannya. Tetapi jika diminta kepada baginda Rasul, belum pernah dia menolak. Kata baginda Rasul, saat ini aku tak memiliki apa-apa, tak mungkin aku kemudian melepaskan pakaianku ini kuberikan kepadamu. Rasulullah punya pakaian cuma satu. Coba lihat di lemari kita, berapa baju kita? Ingat, setiap pakaian akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana pakaian kita mengendarai kita, kendaraan-kendaraan kita menunggangi kita. Kapan itu, Beb? Nanti di hari mahsyar. Jika ia tak ada gunanya, ia akan menjadi bencana bagi kita. Jika ia bermanfaat bagi kita, ia akan menjadi penolong bagi kita. Baginda Rasul, manusia yang luar biasa, yang jika ia meminta kepada Allah tidak akan pernah ditolak. Saat itu tak tersisa pakaian baginda Rasul kecuali sehelai di tubuh. Tak ada makanan di tangannya saat itu. Dan baginda Rasul tahu persis, di rumahnya juga nggak ada. Kata baginda Rasul, pantang bagiku untuk menolak jika seorang meminta kepadaku. Kata baginda Rasul, ada satu orang, engkau bisa datang kepadanya. Baginda Rasul menyuruh kepada satu orang. Ia adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan ia mencintai Allah dan Rasulnya. Belum pernah kudapatkan sifat yang sama yang dimiliki oleh orang itu, sama dan mirip betul dengan sifat. Datangilah rumahnya. Siapa ya Rasulullah? Fatimah binti Rasulillah. Rupanya Sayyidah Fatimah ini bukan hanya wajah yang mirip baginda Rasul, bahkan perangainya mirip dengan baginda Rasul. Jika diminta, belum pernah menolak Sayyidah Fatimah. Datanglah orang ini dengan diantarkan oleh salah seorang sahabat. Ketika diantar dan sampai kepada Sayyidah Fatimah, maka Sayyidah Fatimah berkata, sesungguhnya jika engkau menginginkan makanan, aku tak memiliki apa-apa. Jika engkau bertanya kepadaku untuk meminta pakaian dari suamiku, ketahuilah,
suamiku hanya memiliki sehelai pakaian. Ini zaman baginda Rasul. Itu sebab zaman kita dengan zaman baginda Rasul jauh berbeda. Pakaian kita selemari, pakaian mereka cuma satu di badan. Makanan mereka adalah makanan yang dicari di hari itu, yang kita untuk sebulan penuh sudah ada. Berapa karung Bu di rumah berasnya? Cukup Beb sampai Ramadan insyaallah. La haula wala quwwata illa billah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kata Sayyidah Fatimah, pakaian aku tak punya, makanan aku tak punya, tapi aku memiliki kalung pemberian suami. Rupanya ini dulu adalah pemberian dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Diambil kalung ini, padahal ini adalah barang yang paling dicintai oleh Sayyidah Fatimah. Ia berikan, juallah dan gunakan menurut keinginan. Maka laki-laki tadi ini datang kepada baginda Rasul sebelum menjual kalung tadi. Ya Rasulullah, putrimu telah memberikan aku ini. Baginda Rasul teringat, kalung itu adalah pemberian baginda Rasul kepada Sayyidina Ali di sebuah peperangan, dan Sayyidina Ali menghadiahkannya kepada Sayyidah Fatimah. Tidak ada barang berharga yang dimiliki oleh Sayyidah Fatimah kecuali itu saja, nggak ada lain. Kita kalau umpamanya ada orang minta ke rumah kita, nggak punya apa-apa, kira-kira kita kasih perhiasan kita nggak? Tunggu dulu Beb. Kenapa? Karena saya bukan Sayyidah Fatimah. Itu sebab nantinya kita akan terbentang jauh jarak kita dengan Sayyidah Fatimah. Ini berkaitan dengan masalah Isra Mi'raj nanti. Insyaallah saya akan ceramah sampai 2-3 jam. Sanggup. Nih berdiri di sini lama juga, capek juga. Jadi kata baginda Rasul kemudian terlihat melelehkan air matanya. Tidak kulihat seorang wanita yang mau mengeluarkan sesuatu yang